Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, baik, semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan meng-share yaitu link daftar hadir untuk anak-anak isi nanti agar Bapak dapat melihat siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dulu berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Di sini kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan melihat sebuah video yang Bapak share melalui grup WA. Silakan anak-anak nanti lihat di grup pada grup kelas 1. Ya, silakan anak-anak lihat video yang Bapak share melalui WA. Ya. Jadi anak-anak, kita akan belajar yaitu tentang tematik yaitu kelas 1. Tema 1, diriku. Subtema 1 yaitu aku dan teman baru. Pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran pada pagi hari ini, kita dapat melihat yaitu gambar Pak Guru dan anak-anak yang sedang berbaris, dan ada 2 barisan yaitu putra dan putri, dan mereka sedang melakukan gerak lokomotor. Apa sih itu gerak lokomotor? Kemampuan gerak lokomotor adalah memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti melompat, berjalan, dan berlari seperti kuda berlari. Di gambar berikut, Pak Guru menyuruh anak-anak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan, dan anak-anak kembali ke sekolah dan dia bermain yaitu mengelilingkan sapu tangan. Di mana sapu tangan berhenti, dia akan memperkenalkan diri. Dan setelah itu nanti diputar lagi sapu tangannya, dan di mana sapu tangan berhenti itu, di mana sapu tangan akan berhenti, dan itu akan memperkenalkan namanya lagi, dan seterusnya. Ya anak-anak, karena pada pembelajaran hari ini daring, Bapak akan menunjukkan sebuah video yaitu tentang persahabatan. Video sebagai awal cerita, pada zaman dahulu kala, hiduplah 2 sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabat ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu dengan sangat sabar. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh nanti." "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaik," jawab si gabus dengan nada lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa sembuh." Si tupai membujuk agar si ikan gabus mau makan, karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin makan,
Rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, Tupai, ucap ikan sambil menolak. Apakah kamu ingin makan yang lain? Tawaran si Tupai kepada si ikan gabus. Benarkah sahabatku kau akan mencarikannya untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sehat dan kita bisa bermain lagi, jawab si Tupai dengan meyakinkan. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu, ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si Tupai pun kaget dan terperajat. Si Tupai menyadari sangat sulit sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi, si Tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si Tupai. Si Tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati ikan hiu. Dan pada akhirnya si Tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si Tupai pun mulai melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu melakukan ide rencananya. Hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang menjogrok ke dasar laut. Dalam aksinya itu, si Tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa. Dengan sangat hati-hati dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia mulai masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa, ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini, aku akan bertahan hidup di lautan, pikir si Tupai. Tak lama, buah kelapa yang dimasuki si Tupai pun terlepas dan tangkainya pun tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar, sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si Tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si Tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun mengglepar-glepar sampai ke pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati si Tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus. Cepatlah kau makan sahabatku, kata si Tupai kepada ikan gabus. Tupai sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh Tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si Tupai ikut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si Tupai, Tupai, jika kau kemudian hari mendapat kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau datang padaku dan katakan padaku, kata si ikan gabus kepada Tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh damai. Ya anak-anak, begitulah cerita kisah persahabatan Tupai dan ikan gabus. Ya, anak-anak pasti sudah kenal bukan dengan teman sekelas kalian? Coba sebutkan siapa saja namanya. Ya, sekian anak-anak pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dulu berdoa. Doa selesai. Ya, sekian dan selamat pagi.